Kita akan lihat bahwa sejak Roh Kudus ada dalam hidup murid-murid, maka mereka mulai berubah. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Kisah Rasul pasal 8 ayat ke-9. Lalu kata Roh kepada siapa? Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ternyata memenangkan jiwa aja butuh dipimpin Roh Kudus. Kita ini lupa bahwa ternyata memenangkan jiwa itu gak cukup perbuatan baik. Masih ingat peristiwanya? Akhirnya dituntunlah Filipus untuk berjumpa dengan seorang yang bernama dari Sida-Sida dari Ethiopia, dan akhirnya orang ini terima keselamatan. Hei, bukan cuma hanya jodoh yang dituntun Tuhan. Ternyata memenangkan jiwa dan pelayanan pun butuh dituntun sama Tuhan. Bukan cuma bisnis yang butuh dituntun sama Tuhan, oke? Selanjutnya, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh. Apa kata-katanya? Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13, ayat yang kedua sampai ayat 4, firman Tuhan berkata, pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh siapa? Disuruh siapa? Pemimpin? Tidak. Disuruh Roh Kudus. Barnabas dan Saulus berangkat ke Selekia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Artinya mereka dituntun tidak dengan tanda lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada dan Roh Kudus ingin menuntun mereka dari dalam. Kabar baiknya, kabar baiknya, kita tidak usah bingung lagi. Kita tidak usah takut lagi. Kita tidak usah ragu lagi. Percayalah, Roh Kudus yang di dalam ingin menuntun langkah demi langkah kehidupan kita. Sehingga rencana Tuhan bukan tinggal jadi rencana, tapi rencana Tuhan akan tergenapi secara sempurna atas kehidupan kita.